Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Oh, selamat pagi, Dr. Ahmad Zulfan Endri, spesialis urologi konsultan. Selamat pagi kakak-kakak residen, teman-teman, serta sejawat dari bedah umum. Izin pagi hari ini saya Patria Putra Pratama, residen urologi semester 4 akan membawakan EAU reading tentang PUC, Primary Urethral Carcinoma. Baik, seperti kita ketahui bahwa primary urethral carcinoma ini mungkin kanker uretra yang cukup jarang. Dia terdiri dari tiga jenis, ada UC, ada adenokarsinoma, dan ada SCC. Dan itu prevalensia di pria dan wanita berbeda juga. Pada pria paling sering UC dan pada pria wanita paling sering SCC. Dia paling sering mengenai di tahun 2013 itu terdapat 3.986 kasus dengan insidensinya terbanyak itu paling banyak 1.500 kasus baru dengan prevalensi pria banding wanita 2,9 banding 1. Walaupun di pria terlihat lebih banyak, tetapi di wanita ketika kena dia cenderung resiko kematiannya lebih tinggi dengan survival rate lebih rendah. Next. Faktor-faktor risiko ada apa yang mempengaruhi adalah struktur uretra, iritasi kronis, ada juga setelah kateterisasi yang lama atau retroplasti, terapi radiasi, ada external beam radiation terapi juga, inflamasi uretra kronis, dan juga ada juga STD. Next. Histopatologi. Histopatologi dari primary urethral carcinoma ini ada tiga, yaitu urethral carcinoma, SCC, dan adenokarsinoma. Pada pria itu 70%, 78% paling sering adalah urethral carcinoma, sedangkan pada wanita paling sering terkena adalah adenokarsinoma, diikuti dengan SCC dan UC. Untuk staging tersendiri, kita kalau urethral carcinoma menggunakan staging tetap TNM. Lalu untuk tumornya jika non urothelial urethral carcinoma kita menggunakan grading, ada well differentiated, moderate dan poorly differentiated, dan juga untuk urothelial carcinoma kita menggunakan yang pertama ada papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, low grade dan high grade. Next. Evaluasi diagnostik, yang pertama kita berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Anamnesis kita bisa tanyakan mengenai gejala-gejala seperti hematuri, pemeriksaan klinis, pada pemeriksaan genital bisa teraba massa, terkadang ada riwayat STD, palpasi genital eksternal untuk adanya indurasi atau massa yang mencurigakan. Next. Evaluasi diagnostik kita dapat menggunakan sitologi urin dan juga uretrosistoskopi dan biopsi. Baik. Nah, di sini untuk pencitraan diagnosis dan staging, seperti grade apa rekomendasi dari EAU, diagnosis yang pertama kita rekomendasikan dapat menggunakan CT scan. CT scan itu untuk dianjurkan untuk melakukan pendeteksian adanya penyebaran, baik CT scan dari toraks, abdomen pelvis maupun CT urografi. Selain itu, kita juga dapat melakukan pemeriksaan MRI lokal pada penis, itu dapat untuk melihat seberapa parah penyakit dari primary urethral carcinoma ini. Selain itu, untuk diagnosa dan staging, kita utamakan dengan uretroskopi dengan biopsi mapping. Prognosis pada 1 tahun pertama, itu survival rate-nya masih dapat mencapai 71%, sedangkan pada 5 tahun prognosisnya menjadi 54%. Next. Tata laksana pada primary urethral carcinoma. Tadi untuk diagnosa ya, dasarnya ada tiga, uretrosistoskopi, lalu yang kedua dengan biopsi, dan yang ketiga dengan urin cytology. Setelah itu kita lakukan staging. Staging dapat menggunakan CT untuk melihat penyebaran baik di toraks maupun di abdomen dan juga pelvic MRI. Setelah itu kita bagi, ada lokal, locally advanced, dan juga sudah metastasis. Untuk tempat tindakan operatif itu terdapat pada studi grading localized di bawah T2, itu dapat dilakukan dengan transgrid resection dan juga instalasi BCG, lalu dapat dilakukan juga dengan radical cystoprostatektomi, bisa juga digunakan parsial dengan uretrectomy parsial atau juga komplit. Pada lainnya bisa dilakukan uretrectomy.
Sedangkan di locally advance kita sudah mulai menggunakan kemoterapi neoadjuvan maupun kemoterapi biasa, baik sebelum tindakan maupun setelah tindakan. Pada distant metastasis kita menggunakan systemic terapi saja. Next. Tata laksana PUC pada pria, kita kalau masih dapat melakukan tindakan operatif pada jika kita masih dapat melakukan tindakan operatif pada staging T2 ke bawah, kita dapat melakukan eksisi bedah dengan lesi primernya dengan wide safety marginnya ya, yang baik karena ada organ saving, sehingga sarannya pada PUC jika akan dilakukan uretrectomy atau penektomi dapat dilakukan frozen section durante operasi. Survival rate-nya pada distal urethral tumor itu survival rate-nya jauh lebih tinggi daripada proximal urethral tumor. Kemoterapi. Kemoterapi ini dengan berbasis cisplatin. Terapi multimodal ini dapat dilakukan pembedahan definitif dan kemoterapi dengan tambahan radioterapi. Penggunaan monoterapi saat ini sudah jarang dilakukan. Kemoterapi dapat dilakukan praoperasi, ini untuk meningkatkan survival rate dari pasien dan juga untuk menurunkan penyebaran atau menurunkan ukuran dari PUC tersebut sebelum dilakukannya tindakan pembedahan operasi. Next. Terapi multimodal ini dapat dilakukan radioterapi. Pada stadium lanjut atau metastasis dapat dilakukan radioterapi untuk potensinya targetnya untuk mempertahankan organ genital itu tersendiri. Dan juga dapat kombinasi radioterapi dan kemoterapi karena berdasarkan penelitian retrospektif melaporkan pada pasien-pasien SCC dengan kombinasi 5 fluorouracil dan mitomycin C bersamaan dengan radioterapi itu respon klinisnya mencapai 80% pada pasien dengan PUC. Pada pasien-pasien uretral karsinoma pada prostat, ini perlu kita ketahui bahwa salah satu tindakannya sedikit berbeda, dapat dilakukan dengan transuretral resection dan dilakukan juga dengan instilasi BCG. Pengobatannya dapat dengan konservatif lokal pada pasien tumor in situ. Nah, di sini penggunaan BCG itu responnya lebih baik dilakukan TURP terlebih dahulu sebelum dilakukan BCG. Ini dikatakan tingkat bebas penyakitnya dan survival rate-nya tanpa progresinya jauh lebih tinggi pada pasien tanpa TURP. Baik. Terima kasih dokter, terima kasih kakak-kakak. Mohon arahannya apa? Oke, ada pertanyaan? Suara saya ya. Halo, suara saya kedengaran? Izin dokter, saya Koas Aron. Saya ingin bertanya terkait tadi ada di slide waktu di bagian perbedaan treatment untuk laki-laki dan perempuan. Kalau di perempuan tadi ada urethral sparing, tapi kalau di laki-laki tadi tidak ada. Kenapa dibedakan seperti itu? Nggih? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Duduk lagi aja mas. Coba ke bagian treatment tadi. Di treatment. Yang urethral sparing ya. Kalau di EAU sendiri pada pria itu kenapa kita tidak merekomendasikan urethral sparing, karena pada pria itu tadi ketika dia masih T2 ke bawah kita utamakan dengan lakukan uretrectomy terlebih dahulu. Bisa menggunakan transurethral resection dan BCG maupun radical cystoprostatectomy pada T2 ke bawah. Sedangkan pada wanita kita menggunakan urethral sparing surgery atau uretrectomy. Jadi kalau pada pria, kenapa pada wanita seperti itu? Karena kebanyakan pada wanita dengan primary urethral carcinoma, dia diagnosisnya late, terlambat, dan juga
risiko survival rate-nya ketika terkena primary urethral carcinoma pada wanita jauh lebih rendah dibandingkan pria karena kenanya tadi yang jenis adenokarsinoma dia jauh lebih berisiko tinggi dan mortalitasnya jauh lebih tinggi daripada pria seperti itu. Jadi walaupun prevalensinya lebih banyak pria dibandingkan wanita, tetapi tingkat kematiannya lebih tinggi di wanita dibandingkan di pria. Izin dokter dan kakak-kakak mohon arahannya. Oke. Saya kedengaran ya? Halo? Ipat? Halo Siap, Ipat? dok. Siap, dok. Kedengaran suara saya? Kedengeran dokter. Izin dok mohon arahannya Jelas dokter. ya? Oh ya. Oke, gimana dek kelas? Sudah puas? Siap dokter, sudah dokter. Terima kasih banyak dokter. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Desakti sudah ada belum? Udah dok, suaranya teramat menggema. Oh ya ya, aku di mobil soalnya. Oke, Desakti silakan deh. Aku mau double zoom soalnya. Ada Siap ya dok. Terima kasih banyak dokter. Ya udah, makasih dokter Ahmad. Terima kasih Dokter Ipat. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan asesmen dokter. Kasus pertama oleh Dokter Cesar, dokter.